Halo teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Yuk baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini Bersama saya, Freda dari Salatiga. Tingania di Surabaya. Bersama Rere, Jumat 22 Oktober 2021. Dari Injil Lukas, bab 12 ayat 54 sampai 59. Ada suatu masa di mana orang buta dimelekan, orang lumpuh dijadikan berjalan, orang kusta ditahirkan, dan orang tuli mendengar, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Pertanda zaman apakah semua itu? Sementara itu ada berbagai penggenapan atas nas kitab suci, bahwa ia harus berasal dari keturunan Daud, dan bahwa ia harus lahir di Bethlehem, dan ia dipanggil dari tanah Mesir, serta berbagai penggenapan atas nubuat-nubuat lainnya. Apakah kita dapat mengenali tanda-tanda zaman itu? Sementara waktu itu, Tuhan Yesus menyesalkan orang-orang di sana yang gagal menilai tanda-tanda zaman, sehingga ia berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Terjadi pertarungan yang sangat sengit karena salah penggunaan perahu. Engkau tahu gelagat bumi dan langit, tapi gelagat zaman engkau tak tahu. Ternyata, meskipun mereka melihat tanda-tanda zaman, namun mereka gagal mengenali sosok Mesias di dalam diri Tuhan Yesus, karena mereka terbelenggu oleh ego mereka yang menginginkan suatu tanda sesuai dengan keinginan dan harapan mereka sendiri, yaitu bahwa sosok Mesias haruslah berasal dari seorang pahlawan, haruslah seorang raja yang mampu membebaskan mereka, bangsa Israel, dari belenggu penjajahan bangsa Romawi. Barangkali sikap kita pun seperti mereka yang sering gagal melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam diri kita, karena kita pun sering terbelenggu oleh ego kita yang melihat kehadiran Tuhan hanya sebatas kepentingan kita, mungkin uang, jabatan, kekuasaan, atau apapun juga yang kita butuhkan. Hanya dengan sikap rendah hati dan hati yang mau terbuka, maka kita akan dapat menilai kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sebagaimana yang diteladankan oleh Bunda Maria dan juga oleh para murid Yesus. Bisa sembuh bila mau minum jamu, tapi berkurangnya sangat pelan-pelan. Bila kepenguasa dengan lawanmu, berdamailah dulu selama di jalan. Maka sikap kerendahan hati itu sangat kita butuhkan untuk kita dapat menilai kehadiran Tuhan yang sejatinya sungguh sudah hadir dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan sikap rendah hati itu pula kita dapat menilai dengan jujur diri kita masing-masing bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Padahal dengan kedatangan Mesias ke dunia menandakan bahwa saat penghakiman sudah semakin dekat dan tanda-tandanya sudah semakin jelas terlihat. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya. Agar tidak dicaci dan dihina, harus rajin dan giat menuntut ilmu. Engkau takkan keluar dari sana sebelum engkau melunasi hutangmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini untuk kita memperbaiki diri
dan bertobat dan berdamai dengan Allah, juga berdamai dengan orang-orang lain sebagai rekan seperjalanan dalam kehidupan kita, agar kita terhindar dari hukuman panjang di kehidupan abadi nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Kiranya kita semua masih diberi kesempatan itu, bukan sekedar kita untuk dapat menilai tanda-tanda zaman, melainkan supaya kita dapat menyiapkan diri kita guna menyambut kedatangan Mesias untuk yang kedua kalinya nanti. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berusaha memahami tanda-tanda zaman sambil bertekun dalam berdoa rosario. Salam seroja. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.